warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Farisa Nelasa Fitri, Saya Tasya Aprilia. Saya Winda Aulianisha. Saya Alfia Syahra. Di sini kami akan membahas materi yang berjudul konsep akuntansi biaya kontemporer. Selamat menyaksikan. Baik, selanjutnya kita akan membahas standar costing, target costing, Kaizen costing, dan backfast costing yang akan dibahas oleh kelompok 1 yang beranggotakan Alfia Syahra, Farisa Nelasa Fitri, Tasya Aprilia, dan Winda Aulianisha. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian standar costing. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka atau sebelum produksi yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk. Biaya standar menyatakan berapa biaya yang seharusnya dicapai dan dapat diterima tetapi dengan kinerja yang tidak sempurna. Apabila biaya operasi aktual melebihi standar, maka manajemen perusahaan harus menyelidiki variansi yang terjadi. Jadi, perusahaan menggunakan standar biaya sebagai dasar untuk pengukuran dan perbandingan. Proses penetapan biaya standar disebut dengan standar costing. Selanjutnya, kegunaan standar costing. Yang pertama, sebagai alat pengendalian biaya. Yang kedua, memotivasi pegawai bekerja secara efisien dalam mencapai standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, instrumen penilaian kebijakan manajemen. Yang keempat, memberikan pedoman kepada manajemen berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan dalam suatu kegiatan dan sebagai dasar untuk menetapkan harga jual. Dan yang terakhir, sebagai alat dalam pengendalian kegiatan perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan antara standar costing dan anggaran. Penetapan biaya standar yang tepat adalah penting karena akurasi standar menentukan keberhasilan penggunaan standar cost sebagai alat pengendalian biaya. Pada perusahaan yang menggunakan standar costing secara tradisional, standar costing dianggap sebagai alat pengendalian biaya yang utama. Seharusnya standar costing hanyalah salah satu referensi sebagai pengendalian biaya. Semua pihak dalam perusahaan harus bertanggung jawab untuk memenuhi biaya standar. Biaya standar sebagai instrumen pengendalian biaya juga memiliki keterkaitan dengan proses penganggaran. Perhitungan standar cost digunakan sebagai dasar dalam menetapkan anggaran. Biaya yang dianggarkan atau budget cost adalah biaya standar dikalikan dengan unit yang diproduksi. Selanjutnya, kita akan membahas penentuan jenis-jenis costing. Yang pertama, teoritis. Standar yang ditetapkan berdasarkan kapasitas teoritis adalah standar ideal karena mencerminkan efisiensi maksimum. Meskipun standar yang ditetapkan berdasarkan kapasitas teoritis biasanya tidak mungkin dicapai, namun dapat bermanfaat untuk memotivasi pegawai. Yang kedua, rata-rata biaya waktu yang lalu. Rata-rata biaya waktu yang lalu ditentukan dengan menghitung rata-rata biaya periode yang lalu. Standar ini cenderung longgar dan mengandung beberapa biaya yang tidak efisien yang seharusnya tidak dimasukkan sebagai unsur biaya standar. Jenis standar ini berguna pada saat perusahaan baru pertama kali menetapkan biaya standar. Yang ketiga, standar normal. Standar normal didasarkan atas taksiran biaya di masa yang akan datang sebagai asumsi keadaan ekonomi normal. Standar ini berguna bagi manajemen dalam perencanaan kegiatan jangka panjang dan dalam pengambilan keputusan jangka pendek. Dan yang terakhir, standar aktual yang diharapkan. Standar aktual yang diharapkan adalah standar yang paling banyak digunakan dan merupakan kriteria yang paling baik untuk menilai pelaksanaan. Standar ini didasarkan pada tingkat pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai dan memperhitungkan ketidakefisienan kegiatan yang tidak dapat dihindari terjadinya. Selanjutnya,
akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Tasya. Kepada Tasya, disilakan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep target costing. Biaya target atau target costing adalah biaya yang ditentukan yang merupakan perkiraan biaya yang mampu dibayar oleh konsumen. Atau target costing adalah metode penetapan biaya target. Biaya target dirumuskan dengan biaya target sama dengan target harga dikurang target laba. Perusahaan harus merancang produk dengan biaya yang tidak melebihi biaya target. Jika harga produk yang didesain melebihi target biaya, maka perusahaan tidak akan memproduksi produk tersebut. Jadi dengan target costing, pengurangan biaya dilakukan pada tahap pengembangan dan perancangan atau desain produk baru. Jika pada target costing, metode perancangan biayanya menekankan pada pengendalian spesifikasi rancangan dan teknik produksi, maka pada standar costing, pengendalian biaya dilakukan berdasarkan analisis internal atas proses produksi. Selanjutnya, karakteristik target costing. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan ini seperti mendesain apa yang akan diproduksi pada suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu perencanaan biaya. Perencanaan biaya di sini karakteristik target costing yang berikutnya bisa dilihat bahwa metode ini merupakan perencanaan biaya yang berujung pada pengurangan biaya dan bukan sebuah pengendalian biaya. Selanjutnya, orientasi perusahaan. Target costing juga lebih cocok digunakan oleh perusahaan yang berorientasi pada perakitan di mana perusahaan tersebut membuat beraneka ragam produk dalam jumlah sedikit hingga sedang. Selanjutnya, produksi barang. Karakteristik target costing yang terakhir adalah biasanya digunakan untuk pengendalian spesifikasi desain beserta teknik produksi barang. Maka dari itu, metode target costing biasanya akan lebih banyak berorientasi pada manajemen serta bagian teknik dibandingkan dengan bagian akuntansi. Selanjutnya, tahap penentuan target costing. Yang pertama adalah menentukan harga jual untuk produk baru serta estimasi output dari analisis pasar beserta target laba. Yang kedua, menentukan target biaya dengan cara mengurangi keuntungan dari harga jual. Yang ketiga, perusahaan juga melakukan tahap analisis biaya fungsional untuk komponen dan proses tertentu. Yang keempat yaitu perusahaan bisa menentukan perkiraan biaya produk. Yang kelima, membuat perbandingan antara perkiraan biaya dan biaya target. Yang keenam, jika perkiraan biaya nilainya lebih besar dari yang ditargetkan, maka perusahaan harus mengulangi analisis biaya lagi dengan tujuan untuk mengurangi perkiraan biaya. Yang ketujuh, keputusan akhir yang harus diambil pada pengenalan produk setelah perkiraan biaya tepat sasaran. Yang kedelapan, tahap yang terakhir adalah melakukan manajemen biaya saat produksi dilakukan. Selanjutnya yaitu tentang konsep Kaizen Costing. Kaizen Costing adalah metode pengurangan biaya selama tahap atau proses produksi dengan memastikan adanya perbaikan kesinambungan, continuous atau improvement. Jika pengurangan biaya yang dilakukan dengan target costing pada tahap pengembangan dan perancangan produk dilanjutkan dengan pengurangan biaya pada Kaizen Costing pada tahap proses produksinya.
Kaizen costing dapat digunakan dalam hal yang pertama, jika terdapat perbedaan besar antara biaya sesungguhnya dengan biaya target setelah memproduksi produk baru selama beberapa bulan. Yang kedua, menggunakan Kaizen costing secara terus-menerus untuk memastikan perbaikan berkesinambungan. Yang terakhir yaitu perbedaan antara target costing, Kaizen costing, dan standar costing. Yang pertama yaitu target costing, atau penentuan biaya target adalah sistem untuk mendukung proses pengurangan biaya dalam tahap pengembangan dan perancangan model baru. Yang kedua, Kaizen costing, atau penentuan biaya Kaizen adalah sistem untuk mendukung proses-proses pengurangan biaya dalam tahap pemanufakturan produk yang ada. Yang terakhir, standar costing, untuk memudahkan pembuatan rancangan kegiatan dan perencanaan anggaran untuk memudahkan penentuan kebijaksanaan dalam melaksanakan kegiatan produksi untuk pengawasan biayanya. Nah, selanjutnya kesimpulan dari materi kami yang dijelaskan tadi, yaitu untuk menentukan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satuan produk. Menentukan biaya apa saja yang harus dikeluarkan, berapa biayanya, dan apakah dengan biaya segini kita akan mendapatkan produk sebesar ini, atau akan mengalami kekurangan gitu, atau mengalami kelebihan dalam biaya yang dikeluarkan untuk satuan produknya. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, Comment, share, and subscribe.